Salam damai dan sukacita dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, sejak munculnya virus corona ini, hidup kita banyak berubah. Kita harus berjauhan dengan orang-orang. Kita seharusnya tidak mengunjungi orang lain. Kita tidak bisa berpergian kemana-mana karena perjalanan telah dihentikan. Tidak ada kapal, tidak ada pesawat terbang. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan untuk layanan internet. Anda tahu, hari ini kita dapat memberi salam kepada siapa dan kapan saja kita bisa. Mengirimkan pesan-pesan kapan saja, sangat cepat dan gratis. Ini sangat luar biasa. Saya masih ingat cerita orang tua saya. Ketika di zaman mereka, kita harus menulis surat, menempelkan perangko, dan pergi ke kantor pos untuk mengirim suratnya. Mengeluarkan uang dan membutuhkan banyak usaha dan membutuhkan waktu berhari-hari lamanya untuk suratnya sampai. Tetapi saat ini hidup sangatlah berbeda. Kita bisa mengirimkan pesan-pesan setiap saat, setiap kali kita mendengar yang baik dan yang menarik, yang bermanfaat, kita kirimkan kepada teman-teman kita. Tetapi saat ini, dunia di mana kita tidak bisa berpergian secara bebas, kita bersyukur kepada Tuhan. Berita-berita dapat terkirim dengan bebas. Anda tahu, Allah memberikan kita kabar baik tentang Injil, bahwa di dalam Yesus Kristus kita memiliki kehidupan yang kekal. Bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus, kita memiliki partner selama hidup ini sangat indah. Ini merupakan kabar yang luar biasa. Dunia mungkin sangat takut akan kematian, tetapi kita orang percaya berkata, kita tidak akan binasa. Tubuh kita akan mati jika terkena virus corona. Tetapi kita tahu pada saat tubuh kita menghembuskan nafas terakhir, roh kita akan naik dan masuk ke dalam tangan Tuhan. Alkitab berjanji kepada kita bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, dalam Yesus tidak ada binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal artinya tidak terputus. Anda menghembuskan nafas terakhir di bumi, roh Anda mengambil napas yang pertama bersama dengan Yesus. Roh Anda bernyanyi haleluya dan bersama dengan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, ketika seluruh dunia sangat ketakutan akan kematian karena mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi, jika Anda telah percaya kepada Yesus, janjinya dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah kabar yang sangat baik. Ketika kita menerima Yesus, kita juga menerima Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dan kita tidak akan pernah sendirian. Dan inilah kabar yang sangat baik. Tetapi Anda harus membagikan kabar baiknya. Bukankah normal ketika Anda mendengar kabar baik, Anda sangat bersemangat untuk membagikannya? Jika Anda melihat restorannya yang membagikan makanan gratis, jika Anda melihat sebuah toko-toko yang membagikan handphone gratis,
pasti Anda akan membagikannya dengan cepat kepada teman-teman Anda. Bagaimana dengan kabar yang terbaik ini? Hidup yang kekal di tengah dunia yang sedang ketakutan akan kematian. Dalam Yesaya 52 ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Wow, betapa indahnya menjadi orang yang membawa kabar baik, kabar damai, berita keselamatan, kehidupan yang kekal. Jadi di waktu ini kita mengirimkan pesan kepada teman kita, tetap berkomunikasi dengan teman kita. Jangan hanya sekedar mengirimkan pesan di Instagram, mengirimkan pesan tentang makanan yang menarik, tentang tempat bagus yang pernah kita kunjungi. Nah, mari kita bagikan kabar yang terbaik. Di atas semua, pastikan kita membawa kabar baik ini dan sebarkan kepada dunia. Anda tahu, virus corona menyebar begitu cepat karena satu orang. Dia batuk dan orang lain terkena, dan segera virus corona menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana itu tersebar? Dari satu orang ditularkan kepada orang lain. Tetapi kabar baik seharusnya tetap seperti ini. Seharusnya disebarkan dan terus berlanjut hingga seluruh dunia mendengar berita baik ini. Sampai sekarang, sebagian besar di dunia tidak memahami sama sekali tentang apa itu kabar baik, kabar keselamatan. Banyak orang di gereja juga tidak memahami sama sekali tentang kabar baik ini. Banyak orang pergi ke gereja karena mereka terlahir di sana, karena mereka akan merasa bersalah jika mereka tidak pergi ke gereja. Tetapi mereka tidak pernah mendengar lebih jelas kabar baik tentang Yesus Kristus, tentang darahnya yang menyucikan dari dosa, tentang kita yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. So, mari kita menyebarkan kabar baik, bukan menyebarkan virus yang mematikan. Dan dorong mereka untuk menyebarkan kabar baik kepada teman mereka. Inilah virus yang baik, yang memberikan hidup yang kekal. Jadilah penyebar berita yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.